Selamat pagi anak-anak yang baik, anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, marilah pada hari ini bersama-sama dengan Pak Kunto untuk belajar tentang materi prakarya bab pertama, yaitu tentang bahan serat. Sebelumnya, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak semua agar selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan rajin cuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, dan menghindari berkumpul dengan banyak orang, karena kita tidak tahu, mungkin ada di antara orang-orang yang kita temui itu membawa virus corona, yang kita tahu virus itu sangat berbahaya bagi kita semua. Anak-anak, untuk pembelajaran prakarya pada hari ini kita akan mempelajari tentang bahan serat. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami pengertian, kemudian sejarah, dan jenis-jenis serat. Kemudian tidak lupa saya ingatkan lagi bahwa nanti pada akhir sesi pembelajaran ini ada beberapa tugas yang harus anak-anak lakukan. Kerjakan soal itu dengan baik, boleh berdiskusi dengan saudara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan. Setelah selesai, bisa dikumpulkan dalam bentuk foto yang dikirim melalui media WhatsApp atau WA. Baiklah anak-anak, mari perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal tentang apa itu serat. Pengertian dari serat. Serat adalah bahan atau suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Serat itu juga merupakan suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, dan material penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Itu adalah pengertian yang bisa kita peroleh melalui Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana tentang sejarah perkembangan serat? Kita tahu seperti yang sudah kita sebut tadi, serat sebagai bahan yang bisa kita gunakan untuk berbagai kerajinan. Ternyata serat ini telah mengalami perkembangan sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di mana bangsa Cina itu sudah 2640 tahun sebelum Masehi itu sudah pernah mengolah serat
yaitu serat dari ulat sutra atau dari kepompong ulat sutra. Dan bangsa India itu juga sudah pernah mendirikan industri serat dari bahan kapas. Itu sudah 1540 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah 3500 tahun yang lalu bangsa India sudah pernah mengolah bahan serat dari kapas. Dan diperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu, bangsa Mesopotamia itu telah mengolah serat dari wol. Wol itu adalah serat dari bulu domba. Dan sekarang atau sudah sekitar abad 20 yang lalu, yaitu sekitar tahun 1900-an, itu sudah mulai dikenal dengan serat buatan atau serat sintetis. Jadi kalau kita sering melihat pakaian-pakaian kita, itu tidak seluruhnya terbuat dari bahan alami. Ada yang itu terbuat dari bahan sintetis atau buatan atau semacam plastik, yang tentunya bukan murni terbuat dari plastik, tapi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk satu serat yang bisa dibuat menjadi bahan-bahan pakaian atau produk-produk lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis serat itu. Jenis-jenis serat pada prinsipnya terbagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Untuk serat tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu serat dari bahan biji, kemudian serat dari bahan batang, kemudian ada serat dari bahan daun, dan ada serat dari bahan buah, yang nanti contohnya akan kita bahas kemudian. Nah, lalu yang kedua yaitu serat dari bahan hewan. Nah, serat dari bahan hewan ini bisa kita bagi dalam dua kelompok, yaitu stapel dan filamen. Itulah pembagian dua bahan serat yang ada di alam ini. Adik, kita kenal beberapa jenis serat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah serat dari bahan biji. Contohnya adalah serat dari kapas. Nah, ini kita sering menyebut kalau pakaian itu bahan katun. Nah, itu adalah umumnya dominan tersusun dari bahan kapas. Ya, kapas itu bisa dijadikan benang, ya. Kemudian benang yang dirajut selanjutnya menjadi kain dan lain sebagainya. Itu adalah serat dari bahan kapas. Ini termasuk kelompok dalam serat dari bahan biji. Contoh yang kedua adalah serat dari kapuk atau orang mengenalnya dengan nama randu. Nah, mungkin di lingkungan kalian banyak kalian temukan itu. Biasanya kapuk ini digunakan untuk mengisi bahan kasur atau bantal, guling, dan sebagainya. Nah, itu umumnya bukan kapas, ya, tetapi dari bahan kapuk. Nah, ini, jadi ada kapas, ada kapuk. Ini juga termasuk bahan serat. Meskipun sebenarnya bukan berarti kalau kapuk itu hanya untuk mengisi bantal dan sebagainya, bisa diolah itu
itu menjadi bahan serat yang lain. Nah, selanjutnya yang contoh berikutnya adalah serat dari batang. Yang serat dari batang, kita mengenal ada serat dari batang anggrek. Kemudian ada serat dari batang melinjo. Nah, kalau bicara melinjo ini kita mengenal makanan yang dari bijinya melinjo itu yang kita mengenal dengan emping. Ya, itu ternyata kulit batangnya itu bisa digunakan sebagai bahan kerajinan, diambil seratnya, itu bisa diolah untuk kerajinan. Pada orang-orang yang terampil, sesuatu yang kadang-kadang menjadi sampah, ya, tapi bagi orang-orang yang kreatif, nah seperti anak-anak ini harus kreatif seperti itu, bisa mengolah bahan yang mungkin orang lain dianggap sebagai sampah, tapi bagi orang-orang yang kreatif bisa menjadi bahan kerajinan. Contoh serat dari batang yang ketiga adalah dari batang mahkota dewa. Nah, kalian sering melihat itu, yang buahnya merah, bunganya merah itu. Ternyata batangnya ini seratnya bisa diolah, dijadikan kerajinan. Karena ternyata dia punya serat yang cukup bagus juga. Kemudian yang keempat, serat batang yang keempat adalah serat dari batang pohon beringin. Nah, itu ternyata juga banyak orang-orang yang punya jiwa yang terampil bisa mengolah serat dari batang beringin ini menjadi suatu bahan keterampilan yang baik juga. Nah, kemudian yang serat dari bahan daun. Daun apa saja yang sering digunakan diambil seratnya untuk dijadikan kerajinan, yaitu contohnya adalah serat dari batang mindong. Nah, mindong ini kalau yang sering Bapak ketahui biasanya dipakai untuk membuat tikar yang kecil gitu, yang modelnya anyamannya kecil-kecil, rapi. Itu biasanya terbuat dari semacam rumput. Ini sebenarnya memang rumput ya, jadi dari bahan mindong. Kemudian ada juga serat yang dari daun nanas. Itu meskipun selain buahnya yang juga segar kalau kita nikmati, ternyata daunnya ini juga bisa diolah untuk menjadi bahan kerajinan, diambil seratnya. Serat nanas ini cukup bagus ini karena teksturnya kuat dan halus, tapi tentunya ya harus melalui pengolahan tersendiri yang nanti yang kita bahas pada materi-materi selanjutnya yang perlu anak-anak pelajari itu. Kemudian juga ada yang serat dari daun pandan ya, kalau mungkin biasanya ini selain seratnya diambil untuk kerajinan, juga banyak juga daun pandan ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti untuk masakan. Itu juga ada yang menggunakan daun pandan, atau yang biasa dirajang untuk tabur bunga dan sebagainya, itu ada yang menggunakan daun pandan karena memang baunya yang harum. Tapi selain untuk kepentingan-kepentingan umum seperti itu, daun pandan juga bisa kita gunakan untuk kerajinan ya, dengan diambil seratnya dan diolah ya, untuk menjadi bahan kerajinan. Atau mungkin juga kalian juga mengenal itu dari daun lontar atau dari daun pohon kelapa, itu juga bisa dikategorikan serat dari daun. Kan
banyak juga anyaman-anyaman yang kita menggunakan bahan-bahan yang kita sebutkan tadi. Seperti yang juga kalian mengenal itu yang tikar yang digunakan untuk pembungkus tembakau, nah, itu kan juga dari bahan daun juga. Nah, seperti itu juga masuk dalam kategori bahan serat dari daun. Nah, selanjutnya ada bahan serat dari buah. Nah, lagi-lagi ini, pohon kelapa ternyata punya banyak manfaat. Ya. Buahnya pun, kulit buahnya yang kita kenal dengan serabut kelapa, ternyata itu juga punya serat yang sangat bagus yang bisa diolah untuk menjadi suatu bahan keterampilan. Nah, maka orang-orang yang tangannya terampil, ini sabut-sabut kelapa yang banyak beberapa orang yang sudah membuangnya bisa menjadi bahan keterampilan yang sangat baik. Ada yang digunakan sapu, ada yang digunakan untuk pembersih meja atau orang bilangnya di sini beskobes. Nah, itu kan juga ada yang menggunakan dari serat kulit kelapa atau serabut kelapa itu. Nah, kemudian yang serat dari hewan yaitu yang serat stapel tadi. Apa yang masuk dalam kelompoknya serat stapel ini? Yaitu dari serat bulu domba yang kita kenal dengan nama wool. Nah, ini kategori stapel. Itu biasanya dijadikan jaket dan sebagainya untuk wilayah yang dingin ya. Jadi kalau daerah yang panas, kalau pakai jaket yang tebal pakai wool ya mungkin malah kepanasan gitu. Nah, ini ya untuk daerah-daerah dingin cocok sekali ini menggunakan jaket dari bahan wool. Nah, itu dari bulu domba maksudnya. Kemudian ada juga yang serat dari bulu alpaka, ya itu yang mirip seperti kambing, ya, kecil begitu. Itu ada punya bulu yang bagus juga, yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan serat. Nah, kemudian yang cukup terkenal yang lain, yang itu serat filamen. Ini yang kita mengenal dengan sutra. Apalagi kalau di daerah Madura ini ada kerajinan batik, apalagi kalau sudah menggunakan batik yang dari bahan sutra, nah, tentunya harganya akan cukup tinggi, ya. Karena memang serat dari sutra ini halus, gitu. Meskipun dari bahan serat hewan itu ternyata juga punya daya serap yang bagus, kelenturannya juga bagus, ada warna yang cukup mengkilat, sehingga ketika menjadi bahan kerajinan pakaian dan sebagainya menjadi cukup mewah ketika digunakan. Ini adalah dari kepompong ulat sutra. Jadi ulat sutra itu ketika dia ini hidup biasanya di pohon arbei, dia akan membentuk rumahnya, itu sebelum dia menjadi kupu-kupunya itu dia punya rumah yang kita kenal dengan kepompong. Nah, itu ternyata dia akan membentuk rajutan-rajutan kepompongnya itu, hingga ketika itu diambil, ya, rajutan-rajutan pada kepompongnya itu bisa menjadi benang-benang sutra yang nantinya bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan, diantaranya menjadi kain. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh tadi serat baik dari tumbuhan maupun hewan. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak, silakan ada dua tugas yang harus, sebenarnya satu ya, yaitu yang pertama, carilah informasi di lingkungan kalian, yaitu temukan bahan-bahan serat yang ada di lingkungan kalian. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, apa saja yang ada di lingkungan kalian. Kemudian
deskripsikan manfaat dari serat itu. Saya ambil contoh misalnya tadi serat dari sabut kelapa. Manfaatnya apa? Misalnya dibuat sapu, mungkin dibuat keset, atau dibuat bahan-bahan yang lain yang menggunakan serat dari serabut kelapa tadi. Dan silakan, saya rasa bukan hanya serabut kelapa yang ada di lingkungan kalian, silakan cari yang lain sebanyak-banyaknya. Kemudian tuliskan nama seratnya, lalu manfaatnya apa. Setelah itu tulis pada selembar kertas, silakan difoto, kemudian bisa kalian kirim melalui media WhatsApp atau WA. Kalau kalian tidak punya sendiri, tidak usah minta kepada orang tua harus dibelikan, ya. Bisa minta tolong kepada temannya untuk difotokan dan dikirimkan ke nomor saya. Saya rasa kalian sudah tahu nomor saya. Kalau mungkin lupa, saya sebutkan lagi, yaitu 081333536991. Saya ulang, bisa kalian kirim ke nomor 081333536991. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sambil dipersiapkan materi selanjutnya tentang cara pengolahan bahan dari serat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan.